ini sudah saya share gambar, silahkan dilihat lalu ya kalian. Dari kedua gambar tersebut, silahkan diperhatikan. Menurut kalian, gambar itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya. Silahkan, Mbak. Dari gambar tersebut menunjukkan sebuah instansi yang terlihat sangat berantakan karena asiknya itu tidak dikelola dengan baik. Iya, bagus. Diulas semuanya. Buku materi mengenai bisnis sastra. Silahkan dilihat PPT yang saya share. Silahkan buka. Di slide 2. Mengenai prosedur penyimpanan arsip. Arsip berasal dari bahasa Yunani, arsio. Bahasa Belanda arsip. Artinya sekumpulan wakat. Wakat yang tahu masih kan? Wakat itu apa? Wakat itu surat ya. Wakat adalah dokumen. Dan menurut KBBI, arsip merupakan simpan suatu penting. Menurut Dalianci, arsip merupakan suatu kumpulan wakat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali melakukan arsip tersebut dapat ditemukan kembali. Jadi, ketika di kelas 10 ada yang namanya administrasi umum saya sudah kemudian menurut Dalianci ini merupakan salah satu ruang yang untuk administrasi itu kan harusnya banyak ke Dalianci. Untuk selanjutnya, pengertian kearsipan adalah suatu proses mulai dari pemetaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, perawatan hingga penyimpanan arsip atau wakat menurut sistem tertentu. Kemudian kita masuk mengenai karakteristik arsip. Ada beberapa di sini. Ada 6 ya. Yang pertama, karakternya bersifat otentik, merupakan bukti asli, memiliki informasi yang jelas, fisik yang ada. Ya. Kemudian yang kedua, karakternya legal. Legal itu memiliki status resmi sebagai bukti atas pelaksanaan kegiatan atau memiliki akta. Kemudian yang kedua, unik, memiliki karakteristik dan kronologi yang berbeda satu dibanding lainnya. Sehingga unik membuat sebuah arsip sulit untuk dicari salahnya dengan arsip lainnya. Terpercaya, arsip harus dapat dipercaya sebagai bukti yang dipergunakan untuk mendukung pelaksananya kegiatan tertentu. Arsip dapat dijadikan landasan untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang ada. Selanjutnya, jenis-jenis arsip berdasarkan masalahnya. Yang pertama, arsip penjualan atau sales record. Semua bentuk arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan produk biasanya digolongkan berdasarkan jenis produk dan waktu transaksi. Sistem penyimpanan arsip, ya, menurut Sugiarto dan Wahyono dalam bukunya, sistem penyimpanan arsip adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan dokumen agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan dokumen yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana dokumen tersebut sewaktu dibutuhkan. Kemudian, langkah-langkah prosedur penyimpanan arsip itu ada 4. Yang pertama, memisahkan arsip. Jadi, arsip itu dipisahkan berdasarkan jenis sistem arsipnya. Yang kedua, meneliti arsip yang akan disimpan. Yang ketiga, mengklasifikasi. Dan yang keempat, mengindeks. Jadi nanti kita fokus ke jenis-jenis sistem penyimpanan terlebih dahulu ya. Kalau untuk mengindeks mungkin nanti di semester 2 atau di mata pelajaran maksudnya atau di materi berikutnya. Dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan, mari kita bersama-sama melihat video yang telah disajikan. Amati video tersebut tentang kasus penyimpanan arsip ya. Silakan kalian membentuk kelompok dengan anggota 5 hingga 7 siswa. Silakan mencari referensi dengan membaca atau melihat atau browsing menggunakan internet. Dipersilahkan ya untuk mencari solusi permasalahan dari video tersebut. Dari video ini silahkan nanti dianalisa permasalahannya seperti apa. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai sistem kearsipan. Ya. Nanti silahkan dipresentasikan. Dari permasalahan ini, kamu mau condongnya ke sistem kearsipan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berdiskusi tentang video yang sudah dikirim oleh Bu Rani. Dalam video tersebut menunjukkan arsip-arsip yang terlihat berantakan dan kacau dalam sebuah perusahaan atau instansi. Arsip tersebut menumpuk secara tidak rapi dan memakan banyak tempat sehingga tidak enak saat dipandang. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Bagaimana sistem penyimpanan arsip dapat dikatakan dengan baik? Saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Sistem penyimpanan arsip dapat dikatakan baik apabila jika diperlukan dokumen atau berkas dapat ditemukan dengan mudah, cepat, dan tepat. Dari hasil materi yang kita bahas hari ini, adakah yang bisa menjawab mengenai kesimpulan materi pelajaran mengenai jenis-jenis kearsipan? Silakan, Mbak. Suatu perusahaan perlu melakukan penerapan arsip yang baik agar mempermudah menemukan dokumen dan menjamin keamanan aspek perusahaan. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, berarti kalian sudah memahami mengenai jenis-jenis sistem penyimpanan arsip ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempraktekkan sistem kearsipan menggunakan sistem abjad. Gitu ya. Sebelum kita akhiri, silahkan Mbak Aisyah untuk memimpin doa. Sebelum selesai pelajaran, mari kita berdoa.